Ya, baik, terima kasih dan salam jumpa pendengar dan juga pemirsa LPPLC Indonesia. Saya Rini Mas Kanari saat ini berada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dan saat ini kita akan mengulik lebih jauh apa sih program dari pemerintah provinsi di bidang kehutanan ya. Saya sudah bersama dengan Ibu Fatimah Zahra. Ya. Beliau ini dikenal dengan Ibu Aya. Ya, Bu Aya. Ya. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Ya. Bu Aya, kalau kita mengulik ini lebih jauh lagi di tahun 2025. Ya. Untuk Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, apa sih yang menjadi program kerjanya di 2025 ini, Bu? Ya. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan itu sesuai kewenangannya adalah bagaimana mengelola hutan. Kemudian dan segala macam persoalannya. Kemudian Dinas Kehutanan itu ada sebuah program yang namanya sesuai kinerja utamanya adalah bagaimana menjadikan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Oke. Ada dua hal yang sangat bersinggungan dan dua-duanya harus kita laksanakan. Gimana caranya untuk hutan lestari? Artinya kita menjaga kawasan hutan, menjaga tutupan lahan itu paling tidak mempertahankan dan paling tidak meningkatkan. Kemudian yang kedua, gimana caranya agar tutupan lahan itu tetap sesuai yang ada kemudian meningkat adalah dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Oke. Sesuai dengan Perda Gerakan Revolusi Hijau nomor 7 tahun 2018, di situ mengingatkan kepada kita semua bahwa kita punya kewajiban untuk melaksanakan penanaman. Baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kemudian ada pihak ketiga, masyarakat, akademisi, dan beberapa unsur lainnya yang memang ada kewajiban untuk melakukan kegiatan penanaman dan memanfaatkan lahan-lahannya bagi masyarakat. Demikian. Iya. Jadi berkaitan dengan penanaman tadi yang Iya. Ibu Aya bilang, beberapa pemberitaan belakangan ini Dinas Kehutanan terus saja menanam di beberapa titik. Siap. Ini tujuan sebenarnya apa sih, Bu? Atau lebih ke mengajak masyarakat, mencontohkan masyarakat untuk bisa mengikuti nih apa yang sudah diprogramkan Dinas Kehutanan? Siap. Pemerintah pusat, antaranya Kementerian Kehutanan melalui Persemaian Lianganggang, persemaian yang ada sekarang di Lianganggang, itu mengalokasikan bibit gratis buat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga punya Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Mbak, yang juga menyediakan bibit gratis. Ada kayu, kemudian hasil hutan bukan kayu. Orang kadang tidak tahu bahwa hasil hutan bukan kayu itu apa sih? Itu adalah tanaman kehutanan yang menghasilkan buah. Jadi seperti jengkol, kemudian ada kemiri, ada petai. Artinya selain dia berfungsi sebagai bisa dimanfaatkan kayunya, buahnya juga bisa diambil. Nah, kemudian selanjutnya kita saat ini pada posisi musim hujan, Dinas Kehutanan bersama KPH itu melakukan penanaman setiap hari, Mbak. Jadi bukan hanya kegiatan yang sifatnya RHL yang ada duitnya, ada dananya, ada APBD, ada APBN misalnya. Tapi kita juga melakukan tanaman harian. Jam 7 kita berangkat bersama-sama dengan pasukan Dinas Kehutanan dan KPH yang ada 9 KPH di Provinsi Kalimantan Selatan. Saya wajibkan untuk kegiatan menanam. Baik itu di lahan masyarakat, kemudian di kiri kanan jalan, atau di potensi-potensi lahan lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan penanaman. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa mengajak semua masyarakat untuk melaksanakan penanaman. Dan itu setiap hari dilakukan? Setiap hari. Waduh, Ya. luar biasa ya. Harus itu, Mbak. Masyarakat juga diikut sertakan atau seperti apa, Bu? Karena kan kalau kita nanam kiri kanan jalan kan di sekitarnya kan ada masyarakat ya, ada rumah-rumahnya. Sekalian kita mengedukasi kepada masyarakat, ini loh Mbak, ini loh Bapak, Ibu, kita punya bibit gratis yang bisa dimanfaatkan, nggak bayar. Bahkan kalaupun areanya cukup besar, misalnya ada berapa hektar, misalnya kita akan antar dengan armada kita. Jadi Pemprov Kalsel saya pikir adalah luar biasa menyediakan sumber daya untuk bisa mengajak semua masyarakat untuk bisa melakukan penanaman, memanfaatkan lahannya, baik pekarangan, baik kebunnya, untuk bisa dilakukan penanaman dan hasilnya itu ada kerjasama kita dengan industri. Jadi misalnya kayak sengon, ada jabon, di umur masak tebangnya misalnya ada 8 tahun, kita bisa jual ke industri. Jadi tidak ada yang tidak manfaat untuk apabila kita lakukan penanaman pohon. Oke. Iya. Nah, berkaitan dengan Dinas Kehutanan, ini banyak sekali memang yang menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan sendiri, Bu. Iya. Setahu kami juga di Tahura ini masuk juga Iya. kawasan yang
milik juga dikelola oleh Dinas Kunanan. Iya, iya. Kalau boleh sedikit bocorannya Bu, untuk Tahura kemarin juga ada beberapa peningkatan terus dilakukan. Siap. Ya, Pengembangan pariwisata di sana iya, juga. Iya. Alhamdulillah Tahura Sultan Adam semakin setiap tahun ada peningkatan pendapatan asli daerahnya karena dia sudah BLUD ya sekarang. Tahun kemarin dengan target kita 10M itu sudah tercapai 11, sekian M. Wah. Dan tahun ini kita target 15M. Pada bulan ini sudah dapat 1,6. Alhamdulillah. Jadi luar biasa animo masyarakat terhadap Tahura Sultan Adam. Itu adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tahun ini karena kita menargetkan setiap tahun itu harus ada destinasi barunya. Tahun ini insya Allah ada glamping yang akan segera di-launching kerjasama dengan PT Sapua. Kemudian ada juga jet ski. Jet ski Oh ya, juga ada di sana. Wow. Iya, untuk Bukit Batu, di daerah Bukit Batu karena ada 2 ya saat ini sedang dikelola. Kalau misalnya itu ada dua lokasi yang dikelola antara lain Mandiangin sama Bukit Batu. Dan Mandiangin ada glamping yang akan kita launching tahun ini, kemudian di Bukit Batu itu ada jet ski. Jadi setiap tahun kita mewajibkan untuk harus ada destinasi baru. Soalnya takutnya orang bosan nanti ini aja yang dilihat, harusnya kan berarti ada sesuatu yang baru untuk bisa mereka datang. Banyak sekali perubahan yang terjadi di kawasan sana ya Bu ya. Dan harus bersih, bebas Dan harus sampah. bersih. Iya, itu yang kita harapkan. Ini pohon-pohon pasti juga banyak di sana. Banyak sekali. Oke, baik. Nah, mungkin sedikit Bu di akhir perbincangan kita pesan untuk masyarakat terkait dengan program penanaman yang juga digalakan terus oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan Bu. Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Kehutanan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu menyediakan bibit gratis untuk bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu kalau hanya 25 pohon hanya dengan KTP. Tapi apabila lebih dari 25 pohon silakan memohon melalui surat sederhana yang bisa disampaikan ke kami. Apakah dengan BPDAS atau dengan Dinas Kehutanan. Ada bibit tanaman kehutanan, ada hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan untuk areal pekarangannya. Dan itu gratis. Dan kalau dalam jumlah besar, kami siap untuk mengantarnya. Ayo manfaatkan bibit gratis ini untuk ditanam di areal Bapak Ibu sekalian yang potensial untuk dilakukan penanaman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Aya. Mudah-mudahan ini program-program yang sudah direncanakan di tahun 2025 berjalan lancar ya. Saya harus pamit dan kembali ke studio untuk Anda, saya Rini Maskanari di Persada Editor.